Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Abul Barakat Muhammad bin Muhammad Al-Ghazzi rahimahullah, فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا وَفَّقَهُ لِمُعَاشَرَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالصَّلَاحِ وَالدِّينِ وَنَزَّهَهُ عَنْ صُحْبَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ al-mukhalifin. Kalimat ini sangat bagus, dicatat. Kata Imam Abul Barakat Al-Ghazzi rahimahullah, فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, waffaqahu li mu'asyarati ahli sunnah wassalahi waddin, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk bergaul dengan ahlus sunnah. Maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk bergaul dengan ahlus sunnah wassalahi waddin, dan orang-orang yang melakukan perbaikan dan orang-orang yang berjalan di atas agama ini. Orang-orang yang memiliki agama. Wa nazzahahu an suhbati ahli al-ahwa wal bid'i al-mukhalifin. Dan Allah akan menjauhkan dia, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari berteman dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa, orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, wal bid'i al-mukhalifin, dan ahlul bid'ah, orang-orang yang melakukan perkara baru, dan orang-orang yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, dan di sini kalimatnya bentuknya khairan, menunjukkan kepada kita bahwasanya maksud beliau, ya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seluruh kebaikan bagi seorang hamba. Jadi begitu sebenarnya. Ya. Jadi kebaikan apapun dalam urusan dunianya pun dalam urusan agamanya. Nah, terlebih dalam urusan agamanya tentunya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk bergaul dengan ahlus sunnah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki agama. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya. Allah akan menjauhkan dia dari berteman dengan ahlul ahwa, para pengekor, ya, atau para pengikut hawa nafsu, orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, orang-orang yang ahlul bidah, orang-orang yang selalu membuat perkara yang tidak ada tuntunannya, al-mukhalifin, yang selalu menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Ya, Allah akan jauhkan dia dari berteman dengan orang-orang yang demikian keadaannya, dan Allah akan berikan taufik kepadanya untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, ahlus sunnah, orang-orang yang baik agamanya, Masya Allah. Iya kan?
Ini jika Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba. Allah yang akan memberikan taufik kepadanya. Ingat, bukan karena kehebatan Anda. Bukan karena kecerdasan Anda. Bukan karena kelebihan yang ada pada diri Anda. Sehingga Anda bisa bergaul dengan orang soleh. Anda bisa bergaul dengan ahlu sunnah yang betul-betul sunnah. Bukan sekedar pengakuan. Orang-orang yang betul-betul di atas sunnah. Bukan hanya sekedar klaim-klaim. Ya, yang mengatasnamakan ahlu sunnah. Namun betul-betul Anda bersama dengan ahlu sunnah yang murni. Ya, yang bukan sekedar klaim-klaim. Pengakuan-pengakuan. Anda akan diberi taufik oleh Allah. Berteman dengan orang-orang yang baik. Yang selalu melakukan perbaikan. Orang-orang yang memiliki agama yang baik. Inilah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada Anda untuk dijauhkan dari berteman dengan orang-orang yang lebih condong kepada hawa nafsunya, yang selalu melakukan perkara yang tidak ada tuntunannya dan selalu menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fala haula wala quwata illa billah. Baik. Oleh karena itulah, seorang muslim dan muslimah dalam kehidupan dunia ini dituntut untuk selektif di dalam bergaul dan berteman. Ya. Jadi kita tidak boleh serampangan di dalam bergaul dan berteman. Kita harus benar-benar selektif dalam bergaul dan berteman. Tidak semua orang kita harus menjadikan dia sebagai teman dekat kita. Ya. Tidak semua orang kita akan menjadikan dia sebagai teman jalan kita. Dipaham ya? Karena teman akan memberikan pengaruh pada diri kita. Kalau Anda berteman dengan orang yang baik, maka dia akan memberikan pengaruh yang baik bagi Anda. Jika Anda berteman dengan orang-orang yang jelek, bukan jelek fisiknya ya, jelek akhlaknya, jelek perangainya, jelek agamanya, maka Anda lambat laun akan terpengaruh dengan kejelekan yang ada pada dirinya. Ya, akan terpengaruh ya pada jeleknya agamanya, jeleknya akhlaknya, jeleknya adabnya dan seterusnya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mempermisalkan teman yang baik dengan teman yang jelek. Kata Rasulullah SAW, "Mathalul jalisi salih was-su' kahamilil misk wa nafikhil kir." Permisalan teman yang baik, permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek seperti permisalan seorang penjual minyak wangi dan seperti seorang pandai besi. Fahamilul misk. Adapun seorang penjual minyak wangi yang dipermisalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai teman duduk yang baik, ada 3 kemungkinan yang akan diberikan kepada Anda jika Anda berteman dengannya. Imma yuhdhiyaka wa imma an tatba'a minhu wa imma an tajida minhu rihatan thayyibatan. Kemungkinan yang pertama, jika engkau berteman dengan seorang penjual minyak wangi, ya, yang disebutkan oleh Nabi sebagai permisalan teman yang baik, ya, imma yuhdhiyaka, bisa jadi dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu. Ini permisalan atau kemungkinan yang pertama. Ya, dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu. Wa imma an tatba'a minhu. Atau kemungkinan yang kedua, engkau membeli darinya minyak wangi tersebut. Ya kan? Atau kemungkinan yang ketiga, kalau kamu tidak diberi, kamu juga tidak membeli, ya, wa imma an tajida minhu rihatan thayyibatan. Ya, kemungkinan yang ketiga, engkau akan mendapati
bau aroma yang wangi ketika bersamanya. Ya, bersama penjual minyak wangi. Nah, gambaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang mulia ini, ya, bahwasanya seorang penjual minyak wangi sebagai permisalan teman yang baik. Jika Anda berteman dengan orang yang baik, ya, ketika Anda bergaul dengannya, berteman dengannya, maka dia yang akan selalu memberikan nasihat, bimbingan, arahan yang baik, bahkan peringatan, teguran, ya, agar engkau selamat dari berbagai penyelewengan dan kesalahan. Difaham ya? Maksudnya dia berikan, ayyuhdhiyaka, dia memberikan minyak wanginya, dia memberikan nasihatnya, dia berikan arahannya kepadamu. Ini teman yang baik. Dia berikan ilmu bagi engkau agar engkau terbimbing dengan bimbingan yang benar. Dia berikan teguran, peringatan kepadamu karena dia cinta kepadamu. Ya, karena dia sayang kepadamu karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena duniamu, bukan karena hartamu, bukan karena pangkat dan jabatanmu, bukan karena yang lainnya. Bukan. Dia berikan arahan, nasihat yang baik kepadamu. Dia berikan peringatan, teguran agar engkau selamat. Ya, agar engkau selamat. Faham ya? Atau bisa jadi engkau membeli darinya. Maksudnya, bisa jadi engkau yang datang kepada orang yang baik. Meminta arahannya. Meminta bimbingannya. Iya kan? Sehingga dia pun memberikan arahan dan bimbingan kepadamu. Atau minimalnya, engkau akan dikenal, bergaul dan berteman dengan orang yang baik. Orang akan menilai engkau orang yang baik. Kenapa? Karena engkau berteman dengan orang yang baik. Nah, bergaul dengan orang yang baik. Berteman dengan orang yang baik. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Tentang seseorang itu tidak pernah kau tanya tentang jati dirinya, bagaimana orang itu hakikatnya. Wasal an qarinihi, cukup tanya siapa temannya. Ya, nanti akan disebutkan juga ucapan itu dalam kitab ini. Fa kullu qarinin bil maqarin yaqtadi. Karena setiap orang itu, setiap teman itu akan mengikuti temannya. Ya, saya tidak begitu. Sebentar, lambat laun Anda akan begitu. Saya bukan orang yang tipe orang yang suka mencaci maki, orang yang demikian. Lambat laun Anda berteman dengan orang seperti itu. Sebentar Anda juga kena penyakitnya. Ya, hati-hati. Selektiflah dalam mencari seorang teman, dalam bergaul dan dalam kehidupan ini. Ar-Rasul SAW kemudian memperumpamakan teman yang jelek. Wa nafikhul qir, adapun seorang pandai besi sebagai permisalan teman yang jelek, teman dulu yang jelek, ada dua kemungkinan yang engkau akan dapatkan dari dia. Imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithatan. Ya, kemungkinan yang pertama, ya, ketika engkau berteman dengan seorang pandai besi yang selalu bermain-main dengan api, ya, bisa jadi dia akan membakar bajumu. Iya kan? Ya kan? Bermain-main dengan api dia. Si pandai besi ini kan? Ya, mainannya api tentunya berbahaya. Bisa jadi yang pertama dia akan membakar bajumu. Nah, ketika engkau dekat dengan seorang pandai besi, ketika engkau berteman dengan orang yang jelek, dia bisa akan merusak akidahmu. Dia akan rusak manhajmu. Dia rusak akhlakmu yang baik. Akibat pergaulanmu. Akibat bergaul dengan orang yang jelek. Hati-hati. Ya, dia akan bisa merusak, ya, membakar akidahmu yang baik, akidahmu yang benar, manhajmu yang lurus, akhlakmu yang baik, Masya Allah. Naam. Fala hawla wala quwata illa billah. Atau minimalnya, kata Rasulullah, wa imman tajida minhu rihan khabitha. Atau minimalnya, engkau akan mendapati pada dirinya aroma yang busuk, ya, bau yang busuk, bau yang tidak sedap. Ya. Jadi orang akan menilai engkau seperti dirinya. Orang yang jelek pula. Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Difahami ini ya. Inilah permisalan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Agar kita benar-benar selektif dalam memilih teman kita dalam kehidupan ini.
Siapa yang kita jadikan teman dalam bergaul? Naam. Fala haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Barakat rahimahullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bisa dinilai dari agama temannya. Ya, seseorang itu bisa dinilai dari agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu kata Rasulullah, hendaknya salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan dengan baik dengan siapa dia jadikan teman. Siapa yang dia jadikan teman. Dengan siapa dia berteman. Teman yang dekat dengannya. Ya, teman yang dia selalu berjalan dengannya. Teman yang terkadang dia harus menyampaikan keluh kesahnya. Ya. Difaham ya? Tidak boleh serampangan. Tidak boleh asal-asalan di dalam memilih teman dalam kehidupan ini. Dan sangat banyak contoh ya orang-orang yang salah dalam berteman. Ya, dari orang-orang yang terdahulu. Semisal siapa? Contoh yang kita sering dengar adalah Abu Thalib. Abu Thalib, naam, paman Rasulullah SAW yang menolong, membela dakwah Rasulullah SAW. Akibat berteman dengan Abu Jahal, Abdullah bin Abi Sumayyah, akhirnya ketika di waktu sakaratul mautnya, ketika akan meninggal dunia, nah, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berada di dekatnya. Rasulullah SAW datang menjenguk pamannya sebagai sosok teman yang baik. Ternyata tidak bisa memberikan pertolongan kepada pamannya Abu Thalib. Ya, Rasulullah SAW ketika itu mengatakan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Yang mana kalimat ini saya akan membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Abu Jahal? Abdullah bin Abi Sumayyah di samping Abu Thalib, teman yang jelek ini, ya. Kata Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Ini Abu Thalib ini dalam keadaan sakaratul maut bingung. Ya, bingung. Ini teman baik Rasulullah SAW. Teman jelek punya pengaruh kan? Dipengaruhi, diulang lagi oleh Rasulullah SAW. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Pamanku, ucapkan kalimat la ilaha. Dengan kalimat itu saya akan membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Abu Jahal tidak mau kalah. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kamu benci agamanya Abdul Muttalib? Bingung. Ya, akhirnya dia pun mati ala millati Abdul Muttalib, di atas agamanya Abdul Muttalib. Diulang namun ternyata tidak berpengaruh. Ya, pengulangan Nabi mengucapkan menginginkan agar Allah memberikan hidayah kepada pamannya. Ya, dan itulah terkait dengan ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menurunkan firman-Nya, bahwasanya innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah mampu memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah yang akan memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. 6. Namun di sini para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya Abu Thalib tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah disebabkan karena adanya pengaruh yang jelek dari teman yang buruk. Ya. Disebabkan karena adanya pengaruh dari teman-teman yang jelek tadi. Jadi kadang kita ini mau baik. Kita mau baik. Ya, dalam bahasa orang sekarang ini ya mau hijrah lah. Ya bahasa orang sekarang ini hijrah. Ya. Al-muhim, hijrah mungkin dalam artian meninggalkan kemaksiatan menuju kepada kebaikan. Ya, menuju kepada ketaatan. Karena hijrah kan ada 3. Hijrah tempat, hijrah amal, hijrah amil. Ya. Meninggalkan dalam artian
berpindah dari tempat yang baik, dari tempat yang jelek ke tempat yang baik, atau hijrah amal. Nah, meninggalkan dosa, ya, meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan, atau hijrah amil. Hijrah amil maksudnya menjauhi orang-orang yang berbuat kejelekan, ya, dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, itu namanya hijrah amil. Baik. Al-muhim, ada sebagian orang, saya mau baik. Tapi terkadang teman-teman yang jelek ini memberi pengaruh. Masa kamu? Sudahlah, kamu itu kan dulu biasa juga dugem, ya, masallah salam. Biasa juga ini. Sudahlah. Kamu itu kan so alim lah. Ya, pakai jubah-jubah segala lagi, jenggot-jenggot. Ya, ayo kita seperti dulu lagi lah. Ya, jangan seperti itulah. Ya, coba lihat. Pengaruh dari teman yang jelek. Ya. Kan kadang-kadang kita juga tidak kuat. Sebagian orang tidak kuat kan dengan rayuan, gangguan dari teman-teman yang jelek ini. Ya, gimana lagi ya? Ya, sekali lagi lah, satu kali lagi lah. Nah, sudah. Akhirnya tergoda juga kan? Atau paling tidak Anda ingin istiqomah. Tapi di sana ada gangguan. Kamu itu. Ya, sok paling itulah, sok paling berilmu lah, sok paling. Ini kan gangguan. Ini kan orang yang jelek ini berpengaruh kepada kita. Ya, kalau dia baik kan, orang yang baik itu akan menghasung kita untuk melakukan kebaikan. Orang yang baik itu, teman yang baik itu akan selalu menopang kita untuk melakukan kebaikan. Yang membantu kita, yang memperingatkan kita, bukan membiarkan kita dalam kesalahan. Ya, jadi kalau ingin tahu teman kita yang baik, ya, dan pegang dia baik-baik, pegang erat, ya, kata Imam Syafi'i, pegang erat tangannya dengan baik. Jangan kau lepaskan teman yang seperti itu. Ya, ketika engkau terjatuh dalam kesalahan, dia akan mengingatkan kesalahanmu. Dia akan menegurmu, memperingatkanmu dari kesalahan-kesalahan tersebut. Itu teman yang baik. Ya, orang yang selalu mengingatkan engkau. Untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu menegur engkau jika engkau terjatuh dalam suatu kesalahan. Jadi bukan teman yang baik. Nih, ada kopi. Ayo, kopi apa ini? Ya, mau pilih kopi yang mana? Kopi Robusta? Ya, ini kopinya. Ada kopi. Wah, ini baik ini. Ayo, kita makan di mana? Nanti saya traktir semuanya ya. Wah, ini teman yang baik. Bukan ini teman yang baik semata-mata. Ya. Tidak hanya ini penggambaran orang yang baik. Orang yang baik, teman yang baik. Ya. Di dalam kacamata Islam adalah orang yang selalu mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah, mengajak kita kepada talabul ilmi, mengajak kita ibadah, dan orang yang selalu memperingatkan kita dari kesalahan kita. Jadi kalau ada teman kita membiarkan kita dalam kesalahan, bukan teman yang baik ini. Bisa dinilai dengan seperti itu. Kita akan bisa menilai orang ini baik atau tidaknya. Ketika kita salah dibiarkan, berarti bukan teman yang baik. Jadi orang yang baik adalah orang yang selalu mengingatkan kita dari kesalahan kita. Fala haula wala quwata illa billah. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik, bertemanlah dengan orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena orang-orang yang baik ini akan menjadi suatu hiburan bagi kita. Berkata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini bagus juga kalimat beliau, Masya Allah. Kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Alaika bi ikhwani as-sidqi." Alaika bi ikhwani as-sidqi. Ta'ish fi aknafihim fa innahum zinatun fi ar-raha wa 'uddatun wa 'uddatun fil bala. Ya. Alaika bi ikhwani as-sidqi. Hendaknya engkau berteman dengan teman yang jujur. Ya. Hendaknya engkau
Berteman dengan teman yang jujur. Jujur dalam pertemanannya. Jujur dalam pergaulannya. Ya. Nggak ada tendensi apapun. Nggak ada tujuan apa-apa. Baik. Ta'ish fi aknafihim. Ya, hiduplah ya di sekitar mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka fa innahum zinatun fir raha. Mereka adalah perhiasan ketika ya di waktu lapang. Masya Allah, teman yang baik. Ya, ketika di waktu lapang dia tidak pernah iri, tidak pernah hasad, ya kan? Selalu senang dengan kesenangan kita, kebahagiaan kita. Masya Allah, itulah teman yang baik. Fa innahum zinatun fir raha. Teman yang baik, maka mereka kata Umar bin Khattab adalah perhiasan ketika di masa raha, di waktu lapang. Ketika di waktu lapang. Wa uddatun fil bala, dan mereka adalah bekal kita ketika di waktu sempit. Ya, ketika di waktu sulit. Nah, ketika kita ditimpa kesulitan dan kesempitan. Mereka adalah bekal kita. Wa uddatun fil bala. Ya, mereka menghibur kita ya dari kesulitan yang kita dapatkan. Nah, mereka yang membantu kita luar biasa. Ini teman-teman yang baik. Inilah teman-teman yang jujur dalam pertemanannya. Ya, tidak pernah menyusahkan temannya. Ya, tidak pernah memberatkan temannya. Tidak pernah ya selalu orang-orang itu ingin selalu bersamanya. Karena tidak pernah menyulitkan orang lain. Justru selalu membantu orang lain. Ya, menjadi penghibur. Ya, menjadi zina, perhiasan, menghibur dia ketika di waktu lapang. Masya Allah, teman yang baik. Luar biasa. Ya kan? Teman yang jujur. Begitu pula ketika di masa sulit, di masa sempit. Mereka orang yang senantiasa membantu dan menolong kita. Nah, fala haula wala quwata illa billah. Sudah mau masuk waktu. Taib. Mungkin ini dulu. Nanti setelah itu kita akan nukilkan ucapan siapa? Ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini ucapan ini juga sangat bagus. Ya, jadi memang semuanya bagus semuanya tentunya. Namun dicatat dengan baik, dicatat dengan rapi. Nah, ketika Anda mulai terasa butuh penyegaran dari materi ini, buka kembali. Ya, banyak nasihat-nasihat yang indah yang disebutkan oleh para ulama, dan beliau pun menukilkan beberapa hadis dan ucapan para sahabat dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah pada sesi yang berikutnya kita akan lanjutkan biidznillah taala. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.